Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sahabat YouTube, sahabat Facebook yang diberkati oleh Tuhan, pendengar setia RPKM yang saya kasihi. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pendeta Agustin putar-putar dalam program Renungan Pengajaran Kata Roh Ministry. Puji Tuhan, bersama-sama kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tentunya pasti memberkati kita sekalian. Firman Tuhan dalam kesempatan ini dengan topik renungan kita yaitu mengenal Tuhan dalam karyanya. Mengenal Tuhan dalam karyanya. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam Mazmur 19 ayat 2 sampai 3, Roma 1 ayat 18 sampai 20 dengan juga 1 Yohanes 1 ayat 5. Saya akan membaca khususnya ayat yang kedua dan 3 dari Mazmur 19. Mazmur 19 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Puji Tuhan. Sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan dari kuasa Roh Kudus. Bapa di surga, dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kekal, Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih-Mu sempurna dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa di bumi dan di surga, yang layak menerima kemuliaan. Kami merindukan firman-Mu Tuhan, dan merindukan suara-Mu berbicara kepada kami lewat Alkitab, akan kami baca, kami renungkan. Mari tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti kebenaran firman, siap melakukan mentaatinya, dan menjadi bagian dari kehidupan kami, dan juga kami bagikan menjadi kesaksian bagi orang lain. Di dalam nama Yesus, Allah hidup, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya ulangi kembali topik renungan firman Tuhan melalui program Renungan Pengajaran Kata Roh Ministry itu yaitu mengenal Tuhan dalam karyanya. Mengenal Tuhan dalam karyanya. Mengapa kita penting mengenal Tuhan melalui karyanya? Saudara kasih Tuhan, mengapa kita penting mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan itu harus dengan benar. Harus dengan benar. Mengapa harus dengan benar? Karena dengan benar kita akan mengerti siapa Tuhan yang sesungguhnya. Dan pengertian itu hanya karena karunia Tuhan yang buat kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Tanpa karunia kita tidak dapat mengenal Tuhan dengan benar. Jika kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan mengasihinya, setia kepadanya, dan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Tidak akan pernah meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah karena itu saudara kasih Tuhan, penting sekali kita mengenal Tuhan dengan benar. Dan yang kedua, mengapa kita harus mengenal Tuhan dengan benar? Semakin kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan semakin mencintainya, semakin mengasihinya. Kita tidak akan pernah meninggalkannya dengan alasan apapun. Semakin kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita semakin mengalami perubahan dalam hidup ini. Akan meninggalkan manusia lama, yang duniawi, yang menyakiti hati Tuhan. Dan kita pun perubahan itu terutama adalah perubahan tata cara kita beribadah kepada Tuhan. Beribadah bukan lagi karena tradisi. Beribadah bukan lagi karena tidak enak dengan orang lain. Beribadah kepada Tuhan karena kita mau bertemu dengan Tuhan yang kita kenal dengan benar. Kita mau menyembah Dia, memuliakan Dia. Saudara kasih Tuhan, mengapa hari-hari ini semakin banyak orang Kristen, dalam tanda kutip Kristen, meninggalkan iman, meninggalkan Tuhan. Dikatakan meninggalkan Tuhan Yesus. Meninggalkan Tuhan Yesus.
beralih kepada agama yang lain. Mengapa itu bisa terjadi, saudara kasih Tuhan? Sebenarnya saya mau katakan kepada Bapak saudara kasih Tuhan, jika orang ini memilih dan pindah keyakinan agama orang lain atau yang lain, kepercayaan yang lainnya, itu salah satu bukti bahwa belum mengenal Tuhan dengan benar, belum mengalami namanya hidup di dalam Tuhan atau lahir baru. Kalau orang sudah mengenal Tuhan dengan benar dan mengalami lahir baru, ada Roh Kudus dalam kehidupannya, dengan alasan apapun itu, mungkin itu alasan kemiskinan, alasan pendidikan, alasan pekerjaan yang mungkin tidak ada, lalu ditawarkan oleh orang lain, ditawarkan oleh agama orang lain. Itu suatu strategi yang sering digunakan oleh agama lain untuk mempengaruhi agama Kristen supaya percaya datang kepada agama lain itu. Saudara kasih Tuhan, kalau ada orang yang terpengaruh dan akhirnya pindah keyakinan, maka kemungkinan besar orang seperti itu belum mengenal Tuhan di dalam Yesus dengan benar, belum mengalami namanya lahir baru, belum hidup di dalam Kristus, hanya memeluk agama Kristen. Mungkin kakek neneknya, opa omanya, anak, cucunya sudah menjadi Kristen sejak dahulu. Itu tidak menjadi jaminan. Itu tidak menjadi jaminan. Yang menjadi jaminan adalah pengenalan yang benar akan Tuhan karena karunia Tuhan. Dikaruniakan iman sehingga dia mencintai, mengasihi Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan, ketika orang sudah percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena karunia Tuhan. Maka dikaruniakan iman kepadanya. Orang seperti ini akan lebih sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama kebenaran firman Tuhan disampaikan dalam kesempatan ini. Mengenal Tuhan di dalam karyanya. Di Mazmur 22 ayat 37 berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Namun dapatkah kita mengasihi Allah jika kita tidak mengenal Dia? Dapatkah kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kalau kita belum mengenal Dia dengan segenap hati? Kalau kita belum mengenal Dia dengan benar, kalau kita belum mengenal Dia dengan segenap jiwa kita dan segenap akal budi kita. Saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Perhatikan ungkapan mengatakan Allah adalah terang. Allah adalah terang. Apa artinya? Maksudnya tidak lain adalah bahwa Allah, Tuhan, menerangi dirinya sendiri sehingga Dia dapat dikenal. Dengan demikian kita dapat mengenal sifatnya, kehendaknya, rencananya, pekerjaannya, isi hatinya, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, Dia dapat dikenal oleh semua orang, besar kecil, tua muda, bodoh pintar, orang pendidikan dengan yang tidak punya pendidikan, orang yang sakit, orang yang buta, orang yang melek, orang yang sehat. Semua bisa dapat mengenal Tuhan. Namun Allah mengetahui bahwa tidak mungkin kita mengasihi Dia kalau kita belum mengenal Dia. Allah tidak pernah menuntut sesuatu dari kita yang kita sendiri pun tidak sanggup melaksanakannya.
Jadi supaya manusia mengasihi Allah, manusia harus lebih dahulu mengenal Tuhan. Masalahnya, pada dasarnya manusia tidak dapat mengenal Allah. Manusia hanya meraba-raba keadaan Allah yang sebenarnya. Apa yang dikatakan manusia tentang Allah adalah rabaan, tafsiran, dan pikiran. Manusia yang telah buta oleh dosa tidak mungkin dapat mengenal Allah yang suci itu adanya. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Pengenalan akan Allah dalam agama Kristen itu bukan atas hasil rabaan, pemikiran, ataupun hipotesis. Allah orang Kristen juga bukanlah Allah yang berdasarkan pandangan ahli-ahli filsafat. Kita orang Kristen dapat mengenal Allah karena Dia sendirilah yang memperkenalkan dirinya kepada kita manusia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dengan cara bagaimana Allah menerangi ataupun memperkenalkan dirinya sehingga kita manusia mengenalnya. Tentu banyak cara. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, melalui alam atau ciptaan. Ini sering disebut dengan penyataan umum. Dalam Roma 1 ayat 18 sampai 20, di ayat ini Allah telah menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Nanti silakan dibaca. Kemudian dalam Mazmur 19 ayat 2 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala pun memberitakan pekerjaan tangannya. Inilah yang disebut dengan penyataan umum. Tentu penyataan umum tidak cukup bagi manusia untuk mengenal Allah. Penting kita mengenal Allah melalui penyataan khusus. Melalui Yesus Kristus. Inilah yang dimaksud dengan penyataan khusus. Mengenal Yesus dengan benar, maka kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Sekali lagi, siapa mengenal Yesus dengan benar, maka dia pasti mengenal Tuhan dengan benar. Saudara kasih Tuhan, sebenarnya sejak zaman perjanjian lama, Allah telah berulang-ulang menyatakan dirinya kepada manusia. Namun manusia masih belum mengenal Allah dengan baik dan benar. Mengapa? Sebab Allah menyatakan dirinya kepada manusia bukan dalam bentuk manusia, melainkan kadang-kadang melalui suara Abraham di Ur Kasdim, kemudian mimpi Nebukadnezar, penglihatan Eliasar, kemudian api melalui Musa, malaikat yang mendatangi Abraham, guru, tiang api, tiang awan bagi bangsa Israel, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, manusia tidak mungkin mengenal Allah dengan benar atau mengenal Allah dengan semestinya. Namun jika Allah datang kepada manusia dalam kemuliaannya, manusia pun tidak mungkin sanggup berdiri di hadapannya karena Tuhan kita itu maha suci, kudus, sementara manusia telah berdosa. Jadi jelaslah dengan hal yang kita perhatikan bersama-sama. Dalam mengenal Tuhan tidak cukup dengan pernyataan secara umum, pengenalannya secara umum. Itulah sebabnya dalam perjanjian baru, Allah memakai cara lain, penyataan lain, yaitu menyatakan dirinya dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang berasal dari surga, datang ke dunia menjadi manusia. Mengapa menjadi manusia? Supaya manusia dapat mengenal, supaya manusia dapat bersekutu dengannya. Supaya manusia bisa mengenal Allah dengan benar melalui Yesus Kristus.
Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia adalah firman. Dia firman yang telah menjadi manusia. Dia adalah pribadi yang agung, yang suci, yang kudus. Dia memang manusia, sama seperti kita. Hanya dia tidak berdosa. Dia adalah manusia, tetapi ingat dia juga Allah. Dia sepenuhnya Allah. Dia adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia adalah Tuhan yang layak disembah, dipuji, ditinggikan. Saudara kasih Tuhan, pengenalan yang benar akan Yesus Kristus, dan kita mengalami lahir baru beriman kepada Tuhan, pikiran kita diperbaharui, hati kita diperbaharui, maka kita akan hidup untuk selamanya baginya. Maka tidak ada alasan untuk meninggalkan Yesus bagi mereka yang sudah mengenal Yesus dengan benar. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, yang mendengarkan renungan ini, mungkin saudara dulu orang Kristen, tapi sekarang saudara menjadi penganut agama lain. Kembalilah kepada jalan benar. Tidak ada keselamatan di dunia ini. Tidak ada keselamatan di bumi ini, di kolong langit ini. Agama apapun itu tidak pernah memberikan jaminan keselamatan. Mungkin bisa memberikan jaminan makanan, jaminan minuman, jaminan pekerjaan, jaminan pendidikan. Itu hanya berlaku di dunia ini. Itu sifatnya sementara. Tapi yang menjamin kehidupan saudara adalah keselamatan dalam Yesus Kristus ketika saudara percaya kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan yang Juru Selamat, hidup di dalamnya. Dan percayalah, segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan akan sediakan. Karena dialah pencipta segala sesuatu. Dialah sumber segala sesuatu yang akan memberkati hidupmu, mencukupkan segala kebutuhanmu. Jika ada orang Kristen yang mungkin tidak memperhatikan hidupmu, tidak memperhatikan nasibmu, tidak memperhatikan pendidikanmu, tidak memperhatikan keadaan ekonomimu, jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Dan bagi kita, hamba-hamba Tuhan, orang Kristen, kalau kita memang mengasihi Tuhan, beritakan Injil. Kalau memang kita punya, kita bantu. Jangan hanya didoakan. Mari kita memberi, mari kita dukung daerah di mana kita melayani. Kita harus peka dengan sekitar kita. Jangan sampai keyakinan agama orang lain yang dominan dengan segala cara, dengan segala strateginya untuk menyebarkan agamanya. Sehingga kelemahan dari orang-orang Kristen yang ada di daerah, terutama di Nia Selatan, dimanfaatkan orang-orang tertentu. Untuk apa? Mempengaruhi, mengajaknya masuk ke agamanya. Karena itu, mari hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para aras nasional, ataupun pemimpin-pemimpin di suatu lembaga pelayanan, mari kita berikan perhatian kita untuk daerah kita masing-masing. Kita terus beritakan Injil, kita terus kobarkan Injil, kita terus memberikan bantuan apapun yang bisa kita lakukan kepada mereka. Jangan lagi kita terpecah-pecah hanya karena berbeda gereja, hanya berbeda interdenominasi. Tidak lagi saatnya seperti mari kita bersatu, beritakan Injil, kasihi mereka, kasihi jiwa-jiwa yang terhilang, satukan hati. Organisasi itu hanya di dunia. Perbedaan gereja itu hanya di dunia ini. Jangan itu menjadi pemecah buat kita. Atau kita hanya mengkotak-kotakan. Atau kita hanya memberikan perhatian kepada sesuai dengan denominasi gereja kita. Jangan. Doa Tuhan Yesus supaya kita satu. Satu dalam kasih-Nya. Satu dalam pemberitaan Injil. Satu dengan pedulian kepada sesama kita dimanapun mereka berada. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan mengajak Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perkenalkan Tuhan, perkenalkan Yesus melalui berita firman Tuhan yang kita beritakan, baik itu di gereja, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam penginjilan. Kita terus beritakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.
Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Beritakan bahwa Yesus telah mati itu, bahwa Yesus telah bangkit itu, bahwa Yesus telah naik ke surga dan akan datang kembali menjemput kita. Percaya, beritakan, 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 beritakan. Sehingga semakin banyak orang mendengarkan dan percaya kepada Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Akan kita lanjutkan renungan ini di sesi berikutnya, itu mengenal Tuhan dalam karyanya. Silakan mengikutinya supaya menjadi berkat dan membuat iman kita bertumbuh semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati buat kita sekalian. Shalom.